Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa, senang sekali rasanya di kesempatan akhir pekan ini kembali kami menyapa Anda dalam sebuah program yang mengajak kita untuk senantiasa berbagi indahnya nilai-nilai Islam, yaitu dalam acara Teledakwah. Edisi hari ini hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 atau bertepatan pada tanggal 9 Sya'ban 1435 Hijriah. Apa kabar Anda pemirsa di pagi hari ini? Kami berharap Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lain yang tentu berguna bagi masyarakat yang ada di lingkungan kita. Dan kembali di hari ini masih bersama saya Rahmaji Asmuri bersama rekan saya Irmalia Septiana. Terima kasih Kak Aji. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Pagi hari ini juga segar sekali rasanya. Harus dituntut segar gitu. Harus segar ya. Cukup semangatnya berangkat. Baiklah pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pun juga sangat senang sekali dapat berjumpa kembali dengan pemirsa di akhir pekan ini dalam acara Teledakwah. Dan tentunya seperti biasa Teledakwah selalu mengangkat tema yang menarik seperti yang disampaikan minggu lalu, bahwa Teledakwah kali ini mengangkat tema mengenai damai dalam perbedaan. Nah, nanti kita akan menunggu partisipasi dari para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Tapi sebelumnya, kami akan perkenalkan terlebih dahulu Dewan Hakim kita dalam kesempatan kali ini. Dewan Hakim kita ini yang pertama ada Kolonel TNI Angkatan Udara Dr. Haji Kemal Syah MA. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dari senyumnya nampak sehatnya itu sehat walafiat ya. Senyumnya berbeda memang. Oh, berbeda. Baik, dan selanjutnya ada Ibu Elis Lestari Pambayun MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Irma, Mas Aji. Apa kabar Mbak Elis? Baik, kabar baik, kabar damai. Kabar Amin. damai. Seperti tema kita. Dan Betul. yang di sampingnya lagi ada Bapak Dr. Haji Hartono MM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat juga ya Pak Hartono? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Senang sekali bisa ketemu Pak Hartono lagi. Ya, alhamdulillah, senang sekali. Dan pemirsa, tadi itu adalah ketiga Dewan Hakim kita yang nanti akan menilai bagaimana penampilan dari para pemirsa, tentu melewat suara. Betul. Ya, karena ini adalah Teledakwah. Betul. Dan tema kita kali ini saya ingatkan kembali yaitu damai dalam perbedaan. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu pembekalan yang akan disampaikan oleh Kolonel TNI Angkatan Udara Dr. Haji Kemal Syah MA. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Di pagi hari ini kita sama-sama dapat terbangun. Betapa bahagianya Allah masih memberikan kesempatan kita hidup. Dan ada hal yang lain yang paling istimewa, hidupnya kita masih sempat mengingat Allah. Dan insya Allah kita berniat untuk senantiasa ingat akan Allah sampai dengan akhir hayat kita sekalian. Dengan satu harapan, Allah tetap mencatat kita sebagai hambanya dan Allah persiapkan kita surganya. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk hal yang selanjutnya, semoga semua yang saat ini sudah terbangun namun terbaring karena sesuatu hal penyakit, semoga Allah angkat penyakit diganti dengan sehat walafiat. Itulah bahasa damai buat kita seluruhnya. Para pemirsa dimanapun berada, kita menyadari bahwa alam semesta ini dicipta oleh Allah itu dari hal yang berbeda, tidak sama semuanya. Jangankan berbicara kepada jenis makhluk yang berbeda. Satu jenis makhluk saja yang namanya manusia dari sekian miliar berbeda-beda. Luar biasa. Dari satu perut saja dilahirkan berbeda antara adik dengan kakak. Baik dia yang terlahir cuma 2 anak ataupun yang sampai dengan 32 kelahiran. Siapa dia? Ya tentunya ada di muka bumi ini. Kita mengenal juga bagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa, yang Siti Hawa melahirkan putra-putri begitu banyaknya. Semua tidak sama, semua berbeda. Nah itulah yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab, katanya. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam ini terdapat ya
ayat-ayat, tanda-tanda bagi siapa? Orang-orang yang berakal, yang memikirkan itu seluruhnya. Nah, para pemirsa dimanapun berada, kita menyadari bahwa alam ini dicipta oleh Allah berbeda. Siang dan malam berbeda, bumi dan langit berbeda, manusia yang satu dengan yang lain berbeda. Nah, akan tetapi dari apa yang Allah ciptakan semua berjalan pada relnya masing-masing, semua berada pada fungsi dan tugas masing-masing yang membuat menjadi sesuatu yang indah. Yang satu tidak menyalak pada yang lain, demikian pula sebaliknya. Itu yang membuat damai artinya. Apa ada selakan malam kepada siang, kata siang, malam, tunggu, aku yang lebih hebat ini. Ketika terik matahariku itu mengeringkan semuanya, akulah ketika matahari, ketika siang itu senantiasa datang untuk mengekspansi, maka dunia ini akan lebih cepat kiamat. Nah, dengan malam siang berimbang waktunya, damailah dalam perjalanan. Ini bicara penciptaan. Demikian juga harusnya kita orang yang berakal melihat itu seluruhnya dalam apa? Konteks kita sebagai manusia yang pasti berbeda. Suami istri berbeda tugas dan fungsinya. Wujudnya saja berbeda bagaimana laki dan perempuan. Karena itu ketika suami istri masing-masing pada tugasnya, pada fungsinya, mereka akan berjalan rumah tangga mawaddah warahmah lagi sakinah. Demikian juga bangsa dan negara. Ada rakyat, ada yang dipimpin tentunya. Ada yang memimpin, ada rakyatnya. Ketika berjalan sesuai dengan fungsinya, maka insya Allah damailah. Berbeda, tapi damai tentunya. Itu para pemirsa sekalian, wabil khusus ini pembekalan buat mereka-mereka yang saat sekarang akan memberikan ilmu kepada segenap masyarakat dan bangsa ini. Mudah-mudahan dapat memberikan kesejukan pada masyarakat bangsa tercinta sehingga negara ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz Kemal atas pembekalannya, sungguh luar biasa sekali dan ini dapat menjadi bekal yang benar-benar ya kepada para pemirsa yang nanti akan berpartisipasi Kak Haji. Betul. Tadi beliau mengutip sebuah ayat bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, langit ada bumi, siang ada malam. Itu sebenarnya ada kebesaran Allah yang ada di sana gitu ya. Jadi itulah perbedaan sebenarnya, tapi semuanya berjalan pada relnya masing-masing. Nah, yang terakhir tadi yang beliau sampaikan, kalau boleh kita simpulkan dengan bahasa kita nih, perbedaan itu adalah kemestian, pasti akan berbeda. Tapi perpecahan itu yang dilarang. Nah, itu mungkin konsep yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya gitu ya. Sekali. Dan makanya itulah kita mengangkat tema kali ini mengenai damai dalam perbedaan. Karena berbeda itu tidak apa-apa. Betul. Yang terpenting adalah damai. Jangan berpecah. Betul, jangan damai kita damai gitu. Kita. Baiklah pemirsa, tentu kami langsung saja mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami di line telepon 574-3476 atau di 021-574-3478. Anda langsung bisa menghubungi kami di line telepon yang telah kami sebutkan tadi untuk berpartisipasi menyampaikan ajakan kebaikan bagi seluruh umat di seluruh dunia. Dan di sisi lain kita juga tidak lupa mengingatkan bahwa manajemen waktu yang hanya diberikan 3 menit itu mohon dioptimalkan. Tentu di dalam 3 menit itu nanti berharap ada sebuah pembukaan yang singkat. Kemudian materi yang disampaikan tentu sesuai dengan bahasan kita di kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang damai dalam perbedaan. Nah, di akhirnya tetap diharapkan ada sebuah konklusi, ada sebuah kesimpulan terhadap apa yang disampaikan. Dengan harapan yang tidak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu tambah lebih tahu. Nah, dengan harapan itulah bisa merubah kita semua. Betul sekali. Dan tentunya ketika kita mampu untuk memanajemen waktu yang 3 menit ini dengan sebaik-baiknya, pasti Kak Aji di akhirnya masih sempat terucapkan salam. Karena itu yang seringkali kami sudah ingatkan, namun manajemen waktu 3 menit ini yang seringkali terabaikan oleh para pemirsa. Dan yang satu ini tidak boleh kita abaikan. Betul. Harus kita terima. Harus kita silakan Karena sudah Kak Aji. tersambung. Awali Ya, hari silakan ini. yang sudah tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bapak. Silahkan passwordnya terlebih dahulu, Bapak. Balighu anni walau ayat. Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Dengan Bapak siapa? Dari mana? Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon maaf. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yuzhirahu 'alad din walau karihal musyrikun.
walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, kita puji panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih dapat diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi yang menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah menuju kepada zaman dan serba diciptakan di zaman sekarang ini. Kaum muslimin dan muslimat yang bahagia. Ini kalau kita berbicara soal damai, itu adalah sesuatu yang sangat penting. Apalagi menjelang Pilpres yang akan datang. Damai sangat penting di dalam kehidupan. Karena kalau tidak damai, maka akan menjadi ricuh. Akan menjadi tidak tentram dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita di negara Republik Indonesia ini adalah berbeda. Kita diwarnai oleh banyak perbedaan. Perbedaan agama, perbedaan suku dan bangsa. Maka yang terpenting adalah perdamaian untuk bisa mencapai yang namanya ketentraman. Kita berbeda, tetapi tujuan kita adalah sama, yaitu mempersatukan bangsa. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang menjaga perbedaan dan menjaga kedamaian. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah selalu menjaga dan mengawasi kita. Dalam surah An-Nisa ayat 4. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ini sajalah tentang perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Syukri dari Makassar yang mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini. Ya, di belakang Pak Syukri ternyata sudah ada lagi yang tersambung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, passwordnya terlebih dahulu. Balighu anni walau ayah. Terima kasih. Dari Ibu siapa di mana? Dari Aisyah di Jakarta. Aisyah di Jakarta. Baik, temanya yakni mengenai damai dalam perbedaan. Waktunya 3 menit, dapat dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa TVRI rahimakumullah, salah satu visi disyariatkannya agama Islam adalah sebagai rahmat bagi sekalian alam. Tapi, mari kita sadari, kenapa umat Islam mundur? Kenapa umat Islam lemah? Kenapa citra umat Islam menjadi buruk? Jawabannya adalah karena umat Islam telah bercerai-berai. Bukankah Allah telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Innamal mu'minuna ihwah, fa'aslihu baina ahwaikum la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara-saudaramu supaya kamu mendapat rahmat. Betapa indahnya Islam ketika mengatur interaksi sosial antar sesama. Semua manusia adalah sama. Yang membedakan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kenapa? Karena Allah ingin mereka saling mengenal dan bersatu. Sungguh mulia sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih keduanya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "La tabaghadu
ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. Jangan saling membenci, jangan saling iri, jangan saling membelakangi, dan jangan saling memutuskan silaturahim. Tapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sudah menjadi sunatullah, perbedaan mesti ada di dunia ini. Tapi Islam mengajarkan kita untuk bersatu. Biarlah pendapat kita berbeda, tapi kita disatukan oleh tali agama Allah. Bukankah Allah telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Imam Asy-Syaukani berkata dalam kitab Fathul Qadir halaman 602 tentang ayat tafsir ini, Allah memerintahkan umat Islam untuk selalu berpegang teguh pada syariat Islam, kepada Al-Quran, dan melarang mereka untuk bercerai-berai karena perbedaan opini dalam agama. Tidak hanya itu, bahkan Islam mengatur interaksi sosial kita dengan umat non-muslim untuk saling bertoleransi dan damai dalam perbedaan. Betapa indah firman Allah dalam surat Al-Kafirun ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kaum muslimin rahimakumullah. Inilah Islam. Inilah syariat Allah. Wahai umat Islam, bersatulah. Betapa indahnya kedamaian dalam perbedaan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aisyah dari Jakarta, luar biasa, waktunya tepat sekali. Betul. Di detik-detik terakhir hampir khawatir kita tidak sempat sampaikan. Tapi sangat menarik yang beliau sampaikan gitu ya. Dari beberapa sisi tadi diungkap, dari sesama umat muslim beliau sampaikan sebuah ayat yang menyatukan kita semua. Dari aspek perbedaan agama pun disampaikan bahwa kita harus bertoleransi, dan dikutip pula surah Al-Kafirun tadi gitu ya. Dengan begitu insya Allah tidak ada alasan kita untuk tidak damai sebenarnya. Betul sekali, dan juga disampaikan bahwasanya jangan saling benci, jangan saling iri, dan jangan saling membelakangi gitu ya. Tapi salinglah bersatu ya, luar biasa. Alhamdulillah pelajaran yang baik lagi kita dapatkan di pagi hari ini, Kak Haji. Dan di samping itu pula kembali kita mungkin mengingatkan gitu ya, terkadang materi penyampaian yang begitu bagus, tapi kesan yang ditangkap kita di studio agak berbeda nih gitu ya. Jangan sampai kesan membaca itu muncul. Bagaimana kita memainkan intonasi, kemudian titik tekan mana yang harus kita lakukan. Vokalitas kita juga perlu untuk menunjang apa yang kita sampaikan. Betul sekali. Itulah yang seringkali disampaikan di setiap edisi Teledakwah, bahwasanya ketika kita menyampaikan sesuatu itu kalau bisa tidak dibaca, lebih baik lagi kita menghafalnya atau kita memang menyampaikannya lewat dari hati. Karena itulah yang akan sampai di studio kami. Begitu ya. Kalau dari hati itu sampai ya? Sampai juga ke hati. Gitu. Tapi kalau misalkan ada pun poin-poin yang akan ditulis tentu, itu tidak mengapa. Yang terpenting adalah tidak sampai di kami kesan membaca lagi-lagi seperti itu. Walaupun kita tidak melihat sebenarnya gitu ya. Tidak melihat sebenarnya. Dan masih ada kesempatan, silahkan menghubungi kami di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau di 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Betul sekali. Dan kami ingatkan kembali password kita dalam Teledakwah itu yakni Balighu anni walau ayah. Jadi sampaikanlah oleh kita semua walau hanya satu ayat. Jangan merasa tugas berdakwah itu tugasnya para ustadz gitu ya. Betul sekali. Karena pada dasarnya dakwah itu adalah mengajak kepada kebaikan, dan mengajak kepada kebaikan ini tentu menjadi kewajiban bagi seluruh umat muslim, laki-laki, perempuan, dan juga seluruh umat manusia di seluruh dunia ini. Baik, dan tidak henti pula kita mengingatkan agar bagi yang sudah dinobatkan atau bagi yang sudah mendapat predikat penyampai terbaik, mohon memberikan kesempatan kepada saudari kita yang lain untuk turut bisa berpartisipasi di acara ini. Konon katanya untuk masuk ke sini relatif agak susah gitu ya. Jadi karena harus berebut ya. Harus berebut. Hanya sepersekian detik saja terlambat sudah tidak keburu lagi. Iya, betul sekali. Dan pemirsa, tentu kami masih mengundang Anda. Waktu kami masih sangat baik sekali untuk mendengarkan ajakan kebaikan dari Anda pemirsa di 574-3476 atau di 021-574-3478. Tema kita kali ini yakni mengenai damai dalam perbedaan. Dan tentunya waktu 3 menit ini menjadi keefisienan waktu yang dinilai oleh para Dewan Hakim dan merupakan salah satu poin penting dalam penyampaian dakwah. Iya,
Dan di sisi lain, kalau kita mencermati kontekstual yang terjadi, potensi perbedaan itu memang muncul di mana-mana. Ya, betul Tapi sekali. kita harus terima dulu penelpon yang sudah tersambung. Ini juga ini. adalah di balik potensi. Di balik potensi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, passwordnya terlebih dahulu silahkan. Baligu anni walau ayah. Terima kasih. Dari Bapak siapa di mana? Akhiru di Kupang. Pak Ahiru di Kupang. Baik, waktunya 3 menit dan temanya damai dalam perbedaan dapat dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mabat pemirsa televisi Republik Indonesia di mana saja berada. Berbeda, damai, sebenarnya itu adalah hal kalau kelihatan dari segi bahasa agak susah. Akan tetapi untuk damai dalam perbedaan, maka kita harus punya konsep, kita punya ilmu apa-apa yang berbeda antara kita dengan orang lain. Karena tanpa memahami perbedaan, hakiki dari perbedaan tersebut, mustahil kita akan damai. Untuk itu, kita harus lebih arif, memahami agama orang lain, memahami adat orang lain. Itulah bekal untuk berdamai. Banyak tempat-tempat yang minoritas, suku tertentu, agama tertentu, mereka tertindas karena mereka tidak dapat diterima oleh mayoritas. Inilah ketidaksiapan dari mayoritas untuk menerima yang namanya perbedaan. Kadang kalau satu kelompok, baik agama maupun etnis, mereka banyak, maka enak saja bahwa kita harus damai. Akan tetapi pada saat yang minoritas tertindas, mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah abaikan yang namanya perdamaian. Indonesia ini lahir, Indonesia ini merdeka dan dibangun bersama oleh seluruh etnis, seluruh agama yang ada di Indonesia. Untuk itu tidak boleh ada yang bertepuk dada bahwa sayalah, akulah, kamilah yang dapat membangun Indonesia. Mari kita membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam kerangka NKRI. NKRI adalah harga mati. Tidak boleh lagi kita utik-utik. Yang di dalamnya terdapat agama, etnis. Untuk itu kita harus memahami yang namanya perbedaan. Hanya itulah konsep sehingga kita bisa damai dalam perbedaan. Sehingga kita tidak hanya merasa benar sendiri. Orang lain salah. Yang lainnya salah paham. Yang kita saja yang betul. Baik dari segi adat, begitu pula masalah agama. Terutama dalam pilpres ini, mari kita bisa berbeda, akan tapi memilih presiden yang akan memimpin kita untuk Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak Akhiru di Kupang atas penyampaiannya ini terkait Indonesia Bersatu ya. Betul. Tadi beliau sampaikan bahwa lebih arif dalam memahami perbedaan yang muncul. Karena perbedaan itu muncul dari segala aspek. Ya. Termasuk ketika pendirian bangsa ini juga didukung oleh semua elemen bangsa yang ada. Makanya dilarang untuk bertepuk dada, akulah, kamilah, begitu ya Kak Itu Haji. menarik yang beliau sampaikan tadi. Dan pemirsa, sudah ada 3 penelpon di pagi hari ini yang masuk kepada kami. Dan tentunya saatnya saat ini yaitu untuk mendengarkan komentar yang akan disampaikan oleh Ibu Elis Lestari Pembayun. Silahkan Ibu. Terima kasih Mbak Irma dan Mas Aji. Ya, sudah ada 3 peserta yang masuk pada tali dakwah kita kali ini ya, alhamdulillah. Ini ada Pak Sukri, saya lupa dari Makassar. Oke. Pak Sukri dari Makassar, kemudian ada Ibu Aisyah dari Jakarta dan Pak Akhiru dari Kupang ya. Jadi saya agar memudahkan mengingat catatan-catatan dari saya per poinnya. Jadi saya kemarin kalau nggak lupa saya sudah bikin rumus ya. Ada power ya, ada personality, overcoming, word, emotion or expression dan relationship ya. Jadi di sini
saya tidak melihat dari tiga-tiganya ini personality-nya, ya. Personality-nya masih belum jelas, belum begitu terlihat ya. Hanya ada di Ibu Aisyah. Ibu Aisyah ini agak sedikit berbeda, ya. Lebih sentuhan perempuannya, femininnya ada, bahwa dia perempuan dan memiliki ketegasan. Di sini saya lihat di situ ya. Pada Pak Sukri ini masih belum ada, tapi dalam masalah waktu ya, dalam masalah artikulasi, intonasi juga sudah cukup baik. Emosi agak sedikit baik, perlu ditingkatkan lagi. Relationship yang memang tidak ada, gitu ya. Jadi kepada Pak Sukri mohon ditingkatkan lagi, tadi catatan dari saya. Kemudian Pak Ahiru ini personality tidak terlihatan, tapi masalah manajemen waktu oke, ya. Emotion tidak kelihatan, relationship juga tidak. Jadi tidak menyapa di awal, ya, di awal dakwah, dan terakhir dakwah pun tidak menyapa, gitu ya. Jadi mohon dicatat lagi agar kita punya power, tolong rebut dari 5 kriteria yang saya sebutkan tadi, agar kita memiliki satu kualitas dakwah yang bisa menyentuh pemirsanya, menyentuh umat ya, agar terjadi sebuah perubahan, terjadi sebuah kebaikan buat kita semua melalui dakwah kita. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elis Lestari Pambayun yang telah menyampaikan kembali rumus power ya. Ya, rumus power yang tidak boleh kita tinggalkan ketika kita menyampaikan sebuah metodologi dakwah. Betul sekali, dan itu yang tadi diingatkan oleh Bu Elis, bahwasanya ketika kita mampu untuk merebut 5 poin tersebut, tentu dakwah yang akan disampaikan atau yang kita sampaikan itu menjadi lebih berkualitas lagi. Lebih powerful, lebih gitu ya. Powerful, betul. Kita terima peserta kita yang berikutnya ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu silakan passwordnya terlebih dahulu. Balihu anni walahu ayya. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Dengan Ibu siapa, dari mana? Suci Banyuwangi. Oh, Bu Suci Banyuwangi. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, Ibu. Silakan Bu Suci, langsung saja tema kita tentang damai dalam perbedaan. Waktunya 3 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja, puji, dan syukur kami haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semua. Allah menciptakan manusia berbeda-beda, di antaranya beda jenis kelamin, beda jenis warna kulit, beda agama, dan beda pendapat. Janganlah perbedaan itu kita jadikan permusuhan, karena buahnya adalah kehancuran. Kasih sayang dapat menyatukan perbedaan. Maka kasih sayang harus kita tebarkan kepada umat manusia, baik keluarga maupun lainnya. Sebab tersebarnya kasih sayang akan sangat mengurangi ketegangan, perselisihan, dan permusuhan. Ya Allah. Maka jika ketegangan, perselisihan, dan permusuhan dapat dikurangi, insya Allah ketentraman dan kedamaian yang akan kita raih. Ya, karena damai itu indah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Suci dari Banyuwangi, terima kasih juga telah berpartisipasi. Betul sekali. Tadi ada yang dapat juga kita ambil yang Betul. disampaikan ini mengenai perbedaan ini buahnya kehancuran, Kak. Betul. Dan mudah-mudahan saya tidak salah mencatat juga, kata beliau, perbedaan itu kan tadi baik dari sisi kelamin, warna kulit, suku, agama, dan lain sebagainya. Tapi semua itu bisa dilandasi dengan sebuah kasih sayang yang memunculkan. Sayang. Karena kalau sudah ada sebuah kasih sayang, di situ akan mengurangi ketegangan dan juga perselisihan. Betul. Tapi tadi saya kalau tidak salah mencatat, ini waktunya kayaknya masih ada separuh gitu. Mungkin ingin diberikan kembali kepada pemirsa yang ingin bergabung. Betul. Langsung saja saya sapa. Ya. Boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya terlebih dahulu, silahkan. Balighu anni walau ayah. Terima kasih banyak. Dari Bapak siapa, di mana?
Ini Pak Andi di Bogor. Pak Andi di Bogor. Baik Pak Andi, waktunya 3 menit ya. Dapat dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah shalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa TVRI Dewan Hakim rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum, dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 22. Di antara tanda-tanda keagungannya, Allah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasa, warna kulit. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Ketika Allah menciptakan begitu banyak perbedaan, tapi ketika kita bisa mensikapi perbedaan itu dengan indah, bahwa di dalamnya ada kebesaran-kebesaran Allah, maka kita harus selalu berpijak. Di mana bumi dipijak, di situ kita bertindak. Jadilah orang yang bijak walau belum bayar pajak. Teruslah kita mengajak untuk menyampaikan yang hak. Biar pedas kayak rujak, biar pahit kayak tekokak. Mau melalui lawak atau lewat saja. Asal tak membedakan kotak, mau Jawa, mau Batak. Biar gaib, biar nampak, biar gondrong, biar botak. Asalkan sepisi akhlak. Jangan kayak burung gagak, orang mati, malah sorak, anak nangis ya dijitak. Palanya ampe pitak, mukanya ampe retak. Kayak percis, kayak tahu berontak yang harganya 500 perak. Itu pun pakai borak, pasti makan berak-berak. Oh, naudzubillahi min dzalik. Tapi ketika kita berusaha menyikapi perbedaan itu dan selalu yakin bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di hadapan Allah derajat yang paling tinggi adalah derajat iman dan takwanya, maka kita tidak akan pernah berputus asa hidup di alam dunia ini dan akan selalu berkasih sayang dengan menyebarkan kedamaian di kehidupan kita sehari-hari. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andi dari Bogor yang berhasil memberikan senyum di pagi hari ini. Saya tidak keburu nyatat sajak yang beliau sampaikan tadi ya. Semuanya berakhir K kalau yang saya dengar. Mantap sekali, mantap banget lah. Mantap banget lah pokoknya. Sepanjang itu kita tidak sempat menyatat itu apa. Cuman ada yang pasti mengajak yang hak, begitu kurang lebih. Mudah-mudahan Pak Andi nanti bisa kirim ke Facebooknya kita biar kita bisa mencatat apa yang beliau tadi sampaikan gitu ya. Tapi tentu sampailah apa yang disampaikan bahwasanya kita dilarang untuk berbeda-beda, kita harus bersama-sama bersatu memberikan kesatuan sehingga Indonesia Islam memang mengajarkan kita terhadap kebaikan yang demikian itu. Dan sudah ada 3 penelpon tadi ya, atau 2 penelpon Kak Aji? 2 penelpon. 2 penelpon. Tentunya kita akan mendengarkan kembali komentar yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Hartono MM. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin saudara sekalian rahimakumullah. Standar dari saudara-saudara sekalian untuk menyampaikan dakwahnya dengan balighu anni walau ayah, hal itu merupakan sudah memenuhi standar dan dapat dikatakan baik semuanya pada umumnya. Cuma secara global perlu menjadikan catatan kita bersama, yaitu bagaimana dari apa yang akan disampaikan ini sampai kepada maudhu'nya, sampai kepada audiensnya. Inilah yang nampaknya menjadi penekanan selaku pendai agar bagaimana dakwah yang disampaikan itu adalah dapat diterima oleh para jamaah.
Maka salah satu di antara dijadikan sebagai standar agar diterima oleh jamaah berangkat daripada hati, berangkat daripada penguasaan materi, berangkat daripada bisakah materi itu dapat disampaikan dengan sebaik-baiknya. Tentunya hal ini perlu persiapan, dalam hal ini perlu kecerdasan, dalam hal ini supaya lebih dapat mengena kepada jamaah semuanya, perlu uswah daripada orang yang menyampaikan itu. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan ini akan bermanfaat kepada para pendengar pemirsa semuanya, dan tentunya dengan ulasan-ulasan para Dewan Hakim ini akan dapat memotivasi para juru-juru dakwah bisa lebih baik lagi. Itu Ustaz. Baik, terima kasih Pak Hartono. Kembali, hatilah yang harus berbicara. Hati harus berbicara. Tidak hanya sekedar ucapan dari mulut, tapi ketika dibarengi dengan sebuah hati dan niat yang ikhlas, insya Allah akan nyambung itu. Itu dia yang disampaikan, mungkin agar juga bisa sampai kepada mat'unya, kepada audiensnya. Betul. Jadi tidak hanya sekedar seorang da'i yang berbicara, materinya mungkin bagus, tetapi manakala itu tidak sampai ke mad'unya, tidak akan nyambung itu. Karena sebenarnya dakwah ini adalah mengajak kepada kebaikan, yang mana diharapkan selesainya dakwah pemirsa tentu kita dapat berubah menjadi lebih baik lagi, dapat melakukan hal-hal yang lebih terpuji lagi. Itulah makna dari dakwah yang sesungguhnya. Iya, dan ketika itu semua kita bisa lalui dengan baik, harapannya tadi tidak ada sesuatu yang muncul sebuah kerusakan karena perbedaan itu, tapi sekali. Sebuah kesatuan yang utuh, harapannya begitu. Betul, tentu harus dilakukan lagi dibarengi dengan kasih sayang, dengan ketulusan hati, yang mana sehingga kita bersatu bersama membangun bangsa ini dengan lebih baik. Dan untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, kita sudah menjelang kumandang azan subuh yang pada hari ini masuk pada pukul 4:37 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya teledakwah akan berlanjut setelah kita menyimak kumandang azan subuh berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan. Anugerahkanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau zat yang tidak akan mengubah janji. Menelusuri jejak-jejak keislaman, mengenal sejarah Islam, melihat berbagai peninggalan yang menjadi kebesaran Islam di Indonesia. Jalan-jalan Islami membanyak pencerahan di awal pagi. Jalan-jalan Islami hadir Senin hingga Kamis pukul 4.30 di sini di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Menyapa Anda di awal pagi. Indonesia Pagi. Pagi saudara, kembali Indonesia Pagi TVRI menjumpai Anda hari ini. Hadirkan yang terhangat. Bima Wijaya menjelaskan Beragam informasi sejak pagi hari bisa Anda ikuti dalam Indonesia Siang. Indonesia Siang kembali hadir dengan rangkuman aneka berita sepanjang hari. Temukan di Indonesia Malam. TVRI kembali hadir ke hadapan Anda dalam Indonesia Malam edisi bingkai pemilu terpercaya sekaligus saluran pemersatu bangsa. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan saya dalam acara sisi kehidupan. Setiap orang pernah mengalami beragam kejadian. Ibu tuh pintar ngomong. Dari semenjak di mana kita bisa belajar dari sebuah peristiwa yang ada. 1001 kisah hikmah, Senin hingga Kamis pukul 4 di sini di TVRI. TVRI hadirkan gelar Musabakoh Tilawatil Quran tingkat nasional ke-25. Acara pembukaan Jumat 6 Juni pukul 20, Jurnal MTQ setiap hari pukul 20. Penutupan MTQ 2014, Jumat 13 Juni pukul 20. Mari kita sukseskan MTQ nasional ke-25 tanggal 5 sampai dengan 14 Juni 2014 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita semua.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Teledakwah TVRI yang tentunya mengajak Anda untuk menyampaikan satu kata-kata yang mengajak kepada kebaikan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat di seluruh dunia. Dan pemirsa, kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, karena tegakkanlah sholat, sesungguhnya yang demikian itu menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dan pemirsa, kami masih mengundang Anda untuk berpartisipasi di Teledakwah kali ini, tentu di line telepon 574-3476 atau di 021-574-3478. Tema kita kali ini untuk Anda yang baru saja bergabung, yakni mengenai damai dalam perbedaan. Iya, damai dalam perbedaan. Potensi berbeda itu muncul di mana-mana, tetapi sebagai negara kesatuan tidak boleh harus terpisah. Tadi ada yang menyampaikan NKRI itu adalah harga mati. Harga mati yang tidak boleh kita tawar-tawar lagi. Betul. Terkadang karena sebuah pilihan bisa jadi antara kakak dengan adik berbeda, suami dengan istri berbeda, tetapi di balik perbedaan tersebut kita adalah bersaudara semuanya. Kita bersaudara. Bersaudara karena keturunan atau bersaudara karena negara kita ini yang satu gitu. Karena sebenarnya Kak Haji, Muslim ini adalah seluruhnya bersaudara. Betul. Itu antar Muslim. Antar Muslim. Kalau kita berbeda agama tetap bersaudara. Tetap bersaudara. Karena kita di dalam sebuah naungan NKRI itu. Jadi tidak boleh lagi ditawar, tidak boleh lagi dikatakan masih boleh kok berbeda. Nggak ada alasan untuk kita berbeda lagi ya Kak Haji ya. Kita harus bersatu karena dengan bersatu inilah kita mampu untuk membangun bangsa lebih baik lagi, membangun diri kita juga lebih baik lagi, karena kalau kita tidak bersatu kita akan bercerai-berai dan memberikan ketegangan dalam kehidupan ini. Ketika bercerai-berai itu potensi perpecahan tentu akan muncul. Potensi untuk direbut semua orang tentu akan muncul. Betul. Dan ketika itu terjadi, insya Allah negara kita akan menjadi rapuh. Oke, baik. Dan sudah ada kembali yang menelpon. Disapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, passwordnya terlebih dahulu. Ballighu anni walau ayah. Dari siapa, di mana? Dengan Muhammad Rajul Kahfi dari Banjarmasin. Muhammad Rajul Kahfi dari Banjarmasin. Baik, dapat dimulai dari sekarang, waktunya 3 menit, temanya damai dalam perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-amin المبعوث رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bangsa kita, bangsa Indonesia, terkenal dengan berbagai macam suku bangsa, bahasa, agama, dan lain-lain sebagainya. Ada orang Batak yang berbicara keras tapi berhati budiman. Gadis Manado yang terkenal cantik rupawan. Juga abang Papua yang berkulit hitam, berambut keriting tapi terlihat tampil elegan dengan pancaran giginya yang putih dari senyumnya yang menawan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Indonesia adalah negeri yang penuh kekayaan alamnya yang melimpah, dengan berbagai macam perbedaan di dalamnya. Namun hadirin, sekarang kita lihat kondisi bangsa kita, apalagi sejak pemilu kada, dan berlanjut dengan pemilihan presiden. Dan sebentar lagi itu akan berlanjut. Tanggal 9 Juli, ada Prabowo dan Jokowi. Hadirin, ini jangan sampai membelah ukhuwah Islamiyah kita. Dalam hadis Nabi, beliau bersabda, al-muslimu akhul muslim. Dalam Al-Quran Allah katakan, innamal mu'minuna ikhwatun. Apakah ini kurang jelas? Hadirin, yang insya Allah kita bersama-sama dirahmati oleh Allah. Baju boleh berbeda, pilihan boleh berbeda, namun kita tetap satu kata, yakni dinul Islam. Jangan sampai kita saling berpecah belah, saling gontok-gontokan, sikut sana, sikut sini, tinjak sana dan tinjak sini. Hadirin,
kita Indonesia mempunyai satu tujuan, yakni persatuan dan kesatuan. Dalam bingkai wadah, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun satu tujuan, yakni persatuan dan kesatuan. Sekian dari saya, salah khilaf mohon dimaafkan. Rusa banyak di dalam rimba, kerapun banyak tengah berhimpun. Dosa banyak dalam dunia, segeralah kita minta ampun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun tidak ingin kalah semangat ya dari ramalan yang ketujuh ini. Pak Muhammad Rajul Kahfi dari Banjarmasin, terima kasih. Ini memberikan semangat buat kita atas apa yang beliau sampaikan. Betul. Apalagi yang terakhir tadi, buaya dalam rimba, kera dalam kebun. Apa tuh Kak Haji? Enggak tahu saya, lupa mencatat. Tidak sempat tercatat, tapi tentunya kami terima kasih atas partisipasi Anda. Dan pemirsa, kami ingin infokan kepada Anda bahwasanya kami memberikan kesempatan kepada peserta yang belum pernah masuk atau yang belum pernah menjadi peserta yang terbaik. Dan untuk Anda yang sudah berhasil menjadi peserta terbaik dalam teledakwah, kami mohon untuk memberikan kesempatan kepada peserta-peserta yang lainnya. Sebab kami ucapkan terima kasih untuk partisipasi Anda, namun tentu tidak ada penilaian di situ. Bagi yang sudah mendapatkan predikat terbaik. Predikat terbaik. Jadi harapan dan himbauan ini selalu kita sampaikan agar memberikan kesempatan kepada yang lain untuk turut bisa berpartisipasi di acara ini. Ya. Karena tadi konon katanya itu begitu susah untuk tersambung di sini. Padahal potensi itu dimiliki oleh semua anak negeri ini. Betul sekali. Dan tentu keterbatasan waktu kami juga membuat kami ingin memberikan kepada peserta-peserta yang mungkin ingin bergabung bersama kami, namun kesulitan tersambung. Karena itu kami mohon kepada peserta yang telah berhasil menjadi peserta yang terbaik untuk memberikan kesempatan kepada peserta yang lainnya. Iya. Dan di sisi lain, himbauan-himbauan yang kita sampaikan itu seperti contohnya waktu yang 3 menit bagaimana agar dimanajemeni dengan baik sehingga materi yang disampaikan itu tetap tidak mengurangi bobotnya. Betul sekali, sebab materi menjadi penilaian, setengah penilaian dari para Dewan Hakim KAJ. Hampir 50% untuk penilaian materi, dan tentunya sisanya adalah manajemen waktu, vokalitas, artikulasi, dan lain sebagainya. Dan sebagai manajemen waktu yang baik, kita pun mempersilahkan kepada Dewan Hakim untuk kembali memberikan komentarnya. Kali ini kita persilahkan kepada Bapak Kolonel TNI AU Dr. Haji Kemal SHMA yang akan menyampaikan evaluasi buat kita. Silakan Ustaz Kemal. Ya, Alhamdulillah. Rasanya kita patut bersyukur seluruh, tentunya bukan sekedar Dewan Hakim, kemudian presenter semua, termasuk masyarakat bangsa kita tercipta ini. Terima kasih atas nasihat-nasihat yang telah disampaikan tentunya oleh para pembicara tadi, sudah ada 6. Namun ada hal yang perlu mungkin menjadikan catatan buat kita sekalian. Ini bukan pidato, tapi ini adalah dakwah. Kalau dakwah itu ada 2 hal yang tak boleh dilepaskan. Yang pertama terkait dengan dasar bagaimana kita mengambil sebuah keterangan untuk menjadikan sesuatu menjadi kekuatan dari apa yang kita utarakan. Jelas Al-Quran harus kita baca. Yang kedua hadis Nabi besar Muhammad SAW. Kalau ada 2 ini saja, ini sudah melingkup segalanya. Kemudian hal yang lain, bukan berarti tadi tidak ada. Ada, cuman ada kalanya cuman Al-Quran saja. Ya, ada juga cuman hadis saja, ada yang tidak ada dua-duanya ya. Tapi semua nasihatnya luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan jadi amal soleh tentunya ya. Bukan berbicara kepada bahasa juara, tapi jadi amal soleh. Yang selanjutnya terkait dengan pendahuluan secara umum tadi cukup baik semuanya. Tapi ada hal juga terkait dengan isi semua merujuk kepada kondisi saat ini ya. Kondisi saat ini negara bangsa ini yang dikaitkan dengan bagaimana pesta demokrasi tentunya. Tapi tentunya kita juga perlu ada masukan lain, mudah-mudahan ke depan ada masukan lain yang warnanya tidak mutlak sama, tapi ada bahasan lain yang lebih unik lagi. Mudah-mudahan ada insya Allah ke depan. Kemudian sisi yang lain juga tadi perlu memang terkait dengan simpulan. Kalau bahasa yang sekarang sesuai dengan judul, simpulan mungkin utamanya damai itu adalah indah, boleh kita katakan. Damai itu berbicara kepada ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Lawannya apa? Lawannya tentunya ujungnya keresahan, kegelisahan. Apa ya? Tidak damai namanya. Nah, kita perlu memberikan simpulan. Kita semua pasti senang dan menginginkan kedamaian. Mungkin sedikit aja, ini sebuah contoh saja. Gitu. Dengan damai,
insya Allah segala sesuatu tidak ada yang tidak bisa kita tangkap, kita raih. Dengan damai, segalanya tentunya akan memberikan kebahagiaan secara merata. Mungkin ini saja yang menjadikan masukan buat segenap para pembicara tadi. Secara umum, insya Allah baik. Dan tanamkan etikat, tanamkan niatan bahwa itu semuanya mudah-mudahan menjadikan amal soleh buat kita. Bukan berbicara kepada bahasa juara atau bukan juara, tapi sekali lagi mudah-mudahan kebaikan buat kita semua. Itu saja, mudah-mudahan insya Allah baik buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Kemal Syah menyampaikan komentarnya. Dan selanjutnya kita ingin mendengarkan kembali komentar singkat ya Kak Haji dari Ibu Elis Lestari Pambayun. Baik, silakan Bu Elis. Memang ada itu, harus singkat Bu Elis. Harus singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bu Suci dari Banyuwangi, Pak Andi Bogor, dan Muhammad Rajul Kafi dari Banjarmasin ya. Ini satu catatan untuk Bu Suci, yang duanya sudah luar biasa baik ya. Pak Andi saya melihat personality sudah ada dan Pak Rajul juga sudah ada, tapi maaf Pak Andi, ini Pak Andi ini adalah juara saya pada bulan April ya. Jadi saya sangat berterima kasih pada partisipasinya kali ini. Jadi Pak Andi tidak begitu saya komentari di sini ya. Nah, ini Bu Suci saja. Bu Suci ini saya terlihat gugup di sini ya. Kalau gugup sedang bicara sendiri, lebih baik menghadap cermin. Jadi pantulannya ke diri sendiri. Kalau misalnya tidak melihat cermin, nanti pantulannya imajinasinya kemana-mana. Nanti yang dipikir adalah saya dengan Dewan Hakim yang lainnya, ya, atau pemirsa yang lainnya. Kalau ke cermin itu biasanya lebih memantulkan diri sendiri. Nah itu jadi Bu Suci kalau suatu saat sering gugup, sering lihat cermin ya, agar lebih bisa berbicara dengan diri sendiri lebih intens. Oke, kemudian Pak Muhammad Rajul Kafi ya, ini personalitinya dan sudah lengkap dari power ini sudah luar biasa, 5-5-nya sudah dapat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Elis Lestari Pambayun, dan ini waktunya semakin singkat lagi untuk sampai di akhir penghujung. Saatnya kita mengetahui siapakah penyampai terbaik kita di kesempatan pagi hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Hartono berikut ini. Silakan Ustadz. Saudara rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini ada beberapa ikhwan kita dan akhwat yang telah menyampaikan dakwahnya. Maka dari yang ada tersebut sebagai yang dinilai oleh para Dewan Hakim dari dakwah 1-7 Juni yaitu pada Muhammad Rajul Kahfi dari Banjarmasin dengan jumlah nilai 255. Semoga hal ini memberikan sebagai motivasi dan juga kepada saudara-saudara yang lainnya, karena pada esensinya adalah kita tetap berdakwah dan berdakwah, karena kita punya kewajiban untuk balighu anni walau ayah. Semoga bermanfaat untuk kita semua pada teledakwah pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Hartono, dan barakallah untuk Pak Muhammad Rajul Kahfi dari Banjarmasin yang menjadi peserta terbaik kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, selamat kepada Rajul Kahfi dari Banjarmasin. Dan pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara nih seperti ya Kak Haji. Namun ada informasi yang perlu kita sampaikan untuk tema teledakwah minggu depan ya. Ini merajut kembali kerukunan umat beragama. Tema kita minggu depan yaitu merajut kembali kerukunan umat beragama. Mungkin dapat Anda siapkan mulai dari sekarang jika Anda berniat untuk menjadi partisipan dalam acara teledakwah. Dan perlu kita ingatkan juga bahwa setiap hari Jumat pukul 4 hingga pukul 5 kita ada teletilawah yang makro kita insya Allah pada tanggal 13 Juni yang akan datang, yaitu surah An-Nisa ayat 91. Iya, namun sudah ada aba-aba juga nih untuk kita menutup acara pada pagi hari ini. Dan sebenarnya langsung saja kita harus menutupnya Kak Haji. Terima kasih untuk seluruh peserta yang telah berpartisipasi bersama kami dalam teledakwah. Dan juga tentu terima kasih kita kepada Dewan Hakim yang sudah memberikan penilaian dan arahan serta motivasi buat kita semua. Mudah-mudahan dengan begitu kita senantiasa terus bisa meningkatkan komunikasi kita, meningkatkan harapan-harapan kita agar bisa tersampaikan itu. Balighu anni walau ayah. Baik, akhirnya saya Irmalia Septiana dan saya Rahmaji Asmuri undur diri dari hadapan Anda. Selamat berakhir pekan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.